Pengen nggak foto makanan kamu jadi lebih oke? Saya bukakan rahasia mengedit yang cepat tapi bagus. Check it out. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat bergabung kembali di dalam channel Hendrik Hawkins yang membahas penggunaan tentang Photoshop. Dan kali ini kita akan mengedit foto makanan, ya. Dan saya sudah mendapatkan foto makanan ini dari Ibu Nisukma, ya. Ini adalah Instagramnya Nisukma. Dia adalah food photographer, ya. Foto-fotonya itu sangat indah dan kini saya diberikan kesempatan untuk mengedit 3 foto yang saya dapatkan dari beliau. Ya, bagaimana cara mengeditnya? Di sini sudah ada 3 foto. Saya akan edit satu persatu. Ya, pertama kita tidak perlu susah-susah karena fotonya itu sudah oke, ya. Baik secara background maupun dari makanannya, tata cahayanya sudah bagus. Namun bagaimana caranya agar kita membuat foto makanan ini lebih pop up dan lebih terasa warnanya. Oleh karena itu kita bisa ke filter. Lalu kita gunakan kamera raw filter. Ya. Saya menggunakan kamera raw 14. Tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian kita pilih saja di bagian masking. Ya, di bagian masking sini. Kita klik. Lalu kita pilih brush. Nah, di dalam brush ini kita tinggal klik saja makanan yang akan kita edit, ya. Kita pilih saja. Jadi yang akan kita edit itu hanya yang sudah kita masking. Ya. Seperti ini ya, secara cepat saja. Oke. Jadi dengan ngebrush ini yang tidak dibrush itu sudah dibuat hitam putih. Sedangkan yang ada warnanya ini artinya itu adalah bagian yang akan kita edit. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung saja pilih di bagian cahayanya, ya. Misalkan ini exposure-nya udah bagus, tinggal kita kasih aja kontrasnya. Nah. Jadi yang akan diatur itu hanya di bagian makanan yang sudah kita masking. Seperti ini, kemudian highlight-nya saya turunkan, tetapi shadownya saya naikkan sedikit supaya area-area gelapnya itu akan memunculkan tekstur kembali. Ya, tuh. Kemudian white-nya, lalu black-nya saya naikkan. Saya turunkan supaya lebih kontras, gitu ya. Nah, demikian. Kemudian kita bisa atur pewarnaannya, ya. Misalkan pengen saturasinya lebih naik, berarti ini kita bisa atur. Oke. Sip. Kemudian di bagian efek itu bagian penajaman, kita bisa atur teksturnya supaya lebih kentara karena emang di dalam food photography itu tekstur itu berperan penting, ya, tekstur. Kemudian clarity-nya saya naikkan. Dehaze-nya tidak, kemudian sharpness, ya, jadi ketajamannya, sehingga bumbu-bumbunya akan terlihat crispy di sini, sharpness. Oke, saya pikir cukup. Kalau sudah kita okekan saja. Nah, kita akan mendapatkan foto ini sebelum, ya, sebelum seperti ini. Saya coba dekatkan lagi. Nah, ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah, ya. Hanya dengan menggunakan kamera RAW saja. Coba kita akan ulik, ya, foto ini. Ya, foto ini sudah bagus. Bagaimana cara mengeditnya? Mudah saja. Kita ke filter, lalu kita ke kamera RAW filter. Ya. Teman-teman bisa pakai yang kamera RAW 14, ya, karena ada kamera 14 ini ada fasilitas maskingnya yang keren, ya. Kita klik sini, lalu kita pilih brush, ya. Lalu kita brush saja makanan yang akan kita edit, seperti ini, ya. Jadi kalau
teman-teman sudah mendapatkan foto yang bagus, bisa lebih dibaguskan lagi dengan kamera RAW 14 ya. Tidak perlu diedit lagi di Photoshop, cukup di kamera RAW 14 ini. Itu sudah oke banget ya. Oke, kita sudah brush di sini, baru kita bisa pilih lightingnya. Misalkan kita pilih kontrasnya lebih kuat lagi, ya. Ini. Kemudian highlightnya saya turunkan, ya. Tetapi shadownya saya angkat. Nah, supaya makanannya tidak banyak area gelap. Shadow angkat. Kemudian white-nya saya naikkan, tetapi black-nya saya turunkan sedikit. Supaya bisa kontras ya. Kalau white-nya naik, black-nya turun. Oke. Lalu kita pilih saturation ya. Supaya makanannya warnanya lebih keluar lagi. Sehingga kita bisa lihat mie-nya lebih kuning. Ya. Lalu teksturnya saya naikkan dan clarity-nya juga saya naikkan. Seperti ini. Sharpness-nya saya naikkan. Cuma saya melihat masih terlalu gelap, berarti di sininya kita highlight-nya kita naikkan sedikit. Oke, saya lihat ini sudah bagus ya. Sudah pop up di bagian makanannya. Kita okekan saja. Nah ya, kita lihat ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Hanya dengan menggunakan kamera RAW 14. Nah, kita lihat dari ini sebelum ya, sebelum seperti ini warnanya sangat flat ya. Tetapi setelah kita edit makanannya menjadi lebih pop up. Yes. Sebelum, sesudah. Nah, kita coba lagi dengan file yang ini ya. File donut ini kita edit saja. Kita ke filter, lalu kita ke kamera RAW filter. Cara pengerjaannya sangat mudah ya, kita ke bagian masking, di bagian sini. Lalu kita pilih brush. Lalu di brush ini kita bisa gosok saja di bagian makanannya ya. Kita tidak perlu menggosok piring, tidak perlu menggosok yang lain-lain. Cukup makanan yang ingin kita bikin lebih pop up dari sebelumnya. Yes, saya pikir sudah ya. Kemudian kita bisa langsung saja ke bagian cahaya. Kita buat lebih kontras. Ya. Namun ketika kita naikkan kontras itu agak sedikit menjadi gelap ya. Tidak apa-apa. Kita highlight-nya kita turunkan. Tetapi shadow-nya kita angkat untuk mengganti highlight yang turun. Kemudian bagian white-nya supaya lebih cerah ya. Dan black-nya saya turunkan sedikit. Seperti ini. Kemudian warnanya supaya lebih ini saturasinya saya naikkan sedikit saja. Sehingga warna hijaunya itu kelihatan lebih hijau ya. Dan coklatnya juga menjadi lebih coklat seperti itu. Kemudian jangan lupa teksturnya kita naikkan ya, supaya kelihatan lebih tajam. Seolah-olah difoto dengan kamera yang mahal ya. Sampai pori-pori dari makanan itu terlihat. Clarity-nya kita naikkan juga. Yes. Sharpness. Cuma saya lihat di sini agak gelap ya. Kita ke bagian exposure kita naikkan sedikit. Shadow-nya saya naikkan lagi. Oke. Sip. Kalau sudah kita okekan saja. Nah, kita akan melihat makanannya ini sebelum diedit ya. Sebelum diedit dan ini setelah diedit warnanya menjadi lebih cerah dan lebih tajam. Ya, kita dekatkan lagi. Ini sebelum dan ini sesudah. Sebelum dan ini sesudah. Yes. Kita rendengkan semua hasil pekerjaan kita. Yes. Yeah. Nah, demikian tutorial singkat dari saya.
ya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman yang belum mensubscribe, silakan subscribe karena setiap minggunya akan ada video-video tutorial yang baru. Baik, saya Henry Kaukin, undur diri. Bye.